menimpa banyak orang, ya, yaitu masuknya banyak informasi dalam hati yang tidak difilter, carut marut informasi tersebut, sehingga akhirnya mengetahui banyak hal yang buat hati kita ini akhirnya sulit untuk menerima, ya, keimanan, ketakwaan. Kenapa? Sudah tersibukkan dengan perkara-perkara yang carut marut, ya. Makanya dalam riwayat sebagian sahabat mengatakan inna hadhil qulub awiyah. Sungguhnya hati ini adalah bejana. Fashghiluha bil Quran. Sibukkanlah bejana itu, isilah dengan apa? Al-Quran. Saya sering sampaikan dalam penyampaian saya bahwasanya di antara yang buat hati kita ini rusak terlalu banyak yang kita lihat di medsos tentang berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, berita bikin menyedihkan, berita bikin marah, berita bikin jengkel, berita maksiat yang kita lihat. Carut marut wawasan yang banyak masuk dalam hati sehingga membuat hati kita kacau. Sehingga tidak ada waktu untuk baca Quran, tidak ada waktu untuk ngaji, tidak ada waktu untuk mengisi hati dengan kebaikan karena sudah tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Terlalu kepo, ingin tahu segala urusan. Sampai ada seorang ulama yang misalkan, permisalan sebagian kita dalam dunia maya, ibarat kalau zaman sekarang ada seorang ibu-ibu di dunia nyata, dia datang ke sekelompok wanita, dia datang ke mungkin orang-orang yang sibuk dengan salon. Kalian ngapain sih? Oh, lagi bikin ini, lagi ngurus apa? Gini, cerita dia dengar. Oh gitu, terus dia komentari. Terus dia pergi lagi, ada komunitas lain lagi mungkin lagi olahraga. Ibu lagi ngapain sih? Olahraga, yo gini. Ada orang bertengkar, kalian berdua lagi ngapain sih bertengkar? Terus, ada orang bercerai, ibu kenapa bercerai sama suami? Ada ini. Itu kalau kita lihat ketemu ibu kita ibu itu sinting nggak? Semua orang dia ingin tahu urusannya, benar nggak? Nggak berani bilang iya. Dan pembahasan tentang hati ini penting bagi semua, bagi mukmin maupun mukminah, bagi laki maupun wanita. Tetapi kepada wanita tentu lebih penting lagi. Kenapa? Karena hati wanita tidak sekokoh hati lelaki. Ini secara umum. Tapi tentu ada wanita lebih tegar daripada laki juga banyak. Tetapi secara umum wanita itu baper secara umum, ya. Secara umum, ya. Mudah tersinggung, ya. Bawa perasaan, ya, suka manyun. Kenapa? Karena hatinya lemah. Dan ini datang dalam banyak dalil. Saya sebutkan akan hal ini di antaranya. Seperti Rasulullah SAW mengatakan tentang wanita, irfiq atau rifqan bil qawarir. Ya, ketika ada dalam safar ada seorang yang melakukan hada, yaitu membaca syair untuk membuat onta berjalan dengan cepat. Syairnya terlalu indah sehingga ontanya bergerak dengan cepat, maka Rasulullah SAW mengatakan rifqan bil qawarir. Lembutlah terhadap al-qawarir. Qawarir jamak dari qarurah. Qarurah itu botol yang tempat isi cairan yang bening, ya, sehingga yastaqir al-ma, sehingga air cairan tersebut menetap dalam botol tersebut. Nah, kita namanya botol cepat jatuh, kalau jatuh kemudian mudah retak dan mudah pecah. Rasulullah menyamakan wanita dengan botol-botol, sehingga kaca juga diantaranya disebut dengan qawarir, ya, kaca, ya, karena botol terbuat dari kaca, ya. Rasulullah menyamakan wanita dengan botol atau menyamakan wanita dengan kaca. Kenapa? Karena mudah pecah. Dan kalau sudah pecah, untuk dikembalikan menjadi seperti semula sudah sangat sulit. Kenapa sangat mudah pecah? Karena hati mereka sangat lemah lembut. Hati mereka sangat mudah tergores, ya. Tidak seperti laki-laki, ya. Disinggung sedikit kadang-kadang tidak tersinggung. Dibully juga cuek aja, ya. Wanita disinggung sedikit, disentil sedikit, mudah perasa, ya. Mudah, itu sifat qadrat wanita. Maka Rasulullah SAW mengatakan rifqan bil qawarir. Lemah lembutlah kepada wanita. Kenapa? Mereka lebih mendahulukan perasaan mereka daripada akal mereka, ya. Mereka mendahulukan perasaan mereka daripada akal mereka. Tentunya ini dibutuhkan dalam banyak hal seperti ngurus anak, merawat anak, ya. Dan banyak, tapi secara umum kalau wanita kenapa mereka kuat ngurusin anak? Karena hati mereka yang begitu sayang, begitu lembut kepada anak-anak. Yang laki-laki tidak bisa melakukannya. Tapi dalam hal yang lain hati mereka mudah tergores. Kalau dia tergores susah untuk diperbaiki.
Sudah disakiti ingat melulu ya. Sampai mati enggak lupa-lupa ya. Maka Rasulullah sifati dengan wanita itu mudah retak seperti kaca-kaca. Demikian juga dalam ayat Allah ketika menyuruh kaum mukminin tidak boleh saling mengejek, saling menghina. Kemudian Allah khususkan para wanita. Dalam surat Al-Hujurat kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna, wala talmizu anfusakum," dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek." Ini sesungguhnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, wahai yang beriman. Ini mencakup wanita maupun lelaki. Tapi setelah itu Allah mengkhususkan para wanita, wala nisa'un min nisa'in. Dan janganlah sekelompok wanita mengejek sekelompok wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhunna. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Sebagian ulama, kalau tidak salah Al-Qurtubi, sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa dikhususkan penyebutan wanita? Padahal sudah cukup disebutkan lelaki sebelumnya, ya alladzina amanu. Apalagi setelah itu Allah kembalikan lagi kepada domirkum, kata Allah, wala talmizu anfusakum. Jangan kalian saling dan seterusnya. Kembali lagi kepada kum. Kenapa disebutkan wanita secara spesifik setelah disebutkan kaum beriman secara umum? Karena saling mengejek itu sering terjadi di antara wanita. Wanita itu hatinya baper ya. Mudah sakit hati, mudah mengejek, mudah iri, mudah dengki. Betapa banyak wanita saling mengejek cuma gara-gara misalnya masalah dompet ya, masalah tas, masalah sepatu. Wih, dompetnya dompet jadul, Masya Allah. Ya, itu tasnya tas jadul. Tas model gitu masih dibawa-bawa. Jadi sering ngejek di antara mereka. Bajunya itu aja. Kalau pakai baju bagus sombong, bajunya bagus-bagus yang dibawa. Baju jelek kasihan, bajunya jelek. Bajunya bagus dibilang apa? Sombong. Bagusnya jelek, bajunya jelek dibilang apa? Kasihan. Jadi banyak di antara wanita bahan untuk saling mengejek di antara mereka sangat banyak. Bisa saling mengejek gara-gara anaknya, bisa saling mengejek gara-gara tasnya, bisa mengejek gara-gara suaminya. Cantik-cantik suaminya jelek. Terus kamu jelek-jelek suaminya ganteng gitu. Jadi bahan saling mengejek di antara mereka sangat banyak. Itu terjadi di kalangan para wanita. Bukannya laki-laki tidak ada juga. Ini kenapa dikhusus? Karena lebih banyak terjadi para wanita. Kenapa? Karena hati mereka mudah baper. Perasaan mereka begitu sensitif. Itu para wanita. Demikian juga makanya wanita ya disebutkan dalam hadis Nabi SAW dilarang untuk banyak berziarah kubur. Kata Rasulullah SAW, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Kenapa wanita dilarang sering ziarah kubur? Ini khilaf dengan para ulama. Apakah wanita secara mutlak tidak boleh ziarah kubur? Ataukah yang dilarang cuma terlalu sering ziarah kubur? Saya lebih condong pada pendapat kalau terlalu sering dilarang. Kenapa terlalu sering dilarang? Karena wanita kalau di ziarah kubur, dia tidak bisa mengontrol hatinya. Apalagi ziarah kuburan anaknya misalnya, kuburan orang tuanya. Maka dia kalau sering dia sering nangis. Kalau sering nangis, akhirnya banyak kemaslahatan yang tidak bisa dijalankan. Kalau terlalu sedih sering dia tidak ibadahnya kurang, ngurus suami juga kurang. Dan akhirnya banyak mudarat efek domino yang timbul gara kesedihan yang terlalu sering. Makanya wanita dilarang untuk sering ziarah kubur. Bila laki-laki disuruh sering ziarah kubur. Karena mungkin lihat dunia perlu ke ziarah kubur untuk ingat akhirat. Wanita padahal ada manfaat yang sama-sama ingat akhirat, tapi wanita dilarang terlalu sering karena hati mereka yang tidak kuat. Demikian dalam hadis kita tahu bahwasanya niyahah meratap termasuk dosa besar, meratapi orang sudah meninggal. Ada saudara meninggal, ada kakak meninggal, adik meninggal, kemudian meratap dengan mengangkat suara, ya, kenapa kau pergi meninggalkan kami? Ya Allah, kenapa kau ambil dia? Ya Allah, dia ini terlalu baik. Ya Allah, ini banyak ratapan-ratapan begini menunjukkan tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku pada laki-laki maupun perempuan. Tetapi datang dalam hadis dengan lafal wanita secara khusus. Wan naihatu illam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah, ya. Alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita peratap kalau tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia,
maka dia akan dibagi dalam pada hari kiamat kelak dengan memakai baju yang terbuat dari cairan yang panas dan mantel yang membuat gatal-gatal tubuhnya. Disebut naihah, wanita yang meratapi. Kenapa? Karena yang banyak yang meratapi adalah wanita. Kalau ada kematian yang meratapi lama itu para wanita. Kenapa mereka mudah meratapi? Karena hati mereka sensitif. Laki-laki lebih tegar ketika menghadapi ujian. Ini saya katakan secara umum. Tidak semua laki-laki lebih tegar dari wanita. Ada wanita lebih tegar daripada laki, ada. Tetapi secara umum namanya niyahah sering terjadi pada para wanita. Kenapa? Lemahnya hati mereka. Dan bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ketika muncul Dajjal, Rasulullah SAW mengatakan yanzilu Dajjal fi hadhihi sabghah, ya. Dajjal akan turun daerah ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, fayakunu aktsara man yakhruj ilaihi an-nisa. Dan ketika Dajjal turun itu sekitar Madinah. Dajjal masuk Madinah enggak bisa. Maka dia singgah di daerah namanya Al-Jurf kalau tidak salah. Itu sekitar kota Madinah. Maka kemudian orang-orang banyak penasaran ingin ikut Dajjal dan paling banyak yang keluar ikut Dajjal para wanita. Para wanita. Artinya mungkin di zaman itu entah mereka dengar isu-isu tentang Dajjal yang sakti, entah jadi kepo, pingin tahu, pingin terpengaruh dengan syubhatnya Dajjal, sehingga yang paling banyak keluar mengikuti Dajjal para wanita. Hatta inna rajula la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ukhtihi wa ammatihi. Sampai akhirnya ketika wanita banyak yang keluar menuju Dajjal dari kota Madinah keluar menuju Dajjal, maka seorang laki-laki pulang ke rumahnya maka dia ikat istrinya. Dia ikat ibunya, dia ikat adik perempuannya, dia ikat tantenya supaya tidak keluar menuju Dajjal. Kenapa banyak wanita ikut Dajjal? Karena hati mereka yang mudah terprovokasi banyak. Makanya wanita mudah terprovokasi dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan apa yang ada di sekitarnya. Para ibu dirahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini semua saya bawakan sebagai dalil bahwasanya wanita itu hatinya mudah sensitif, ya, baper. Bahkan ketika Allah menyebutkan tentang para penyihir, Allah sebutkan para penyihir wanita. Ketika Allah mengatakan min syarrin naffatsati fil uqad. Tentu penyihir laki-laki ada, penyihir yang berduel dengan Nabi Musa adalah penyihir laki. Tapi ketika Allah sebut dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kemudian Allah mengatakan min syarri naffatsati fil uqad. Dan berlindung dari para penyihir-penyihir wanita yang meniup di buhul-buhul. Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menyebutkan kenapa disebutkan naffatsah, yaitu para penyihir yang meniup buhul-buhul penuh wanita, karena sihir kalau dilakukan oleh dukun wanita lebih dahsyat. Kenapa lebih dahsyat? Karena hatinya luar biasa, kalau dendamnya luar biasa. Kalau jahatnya luar biasa. Kalau keji-kejinya luar biasa. Sehingga ketika hati yang benar-benar dendam tersebut, yang jahat tersebut, kerjasama dengan syaitan, maka melahirkan sihir yang sangat dahsyat. Ya. Ini secara, makanya mungkin lebih berbahaya penyihir wanita daripada penyihir lelaki. Lebih bahaya nenek sihir daripada kakek sihir. Karenanya ini semua saya bawakan agar para ibu-ibu yang hadir sekarang ini, para hadirat, untuk perhatian terhadap hati mereka. Apalagi kita tahu zaman sekarang zaman fashion lah, zaman ini wanita, waktu mereka, fokus mereka semua tertuju kepada penampilan luar. Mereka lupa bahwasanya penampilan batin, kebersihan batin itu lebih utama dengan tidak melalaikan kebersihan luar. Sungguh indah jika seorang wanita mengumpulkan keduanya, hatinya dia bersihkan, sebagaimana dia cantikkan hatinya dan dia juga cantikkan fisiknya. Taib, kita bicara tentang penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati ada dua model. Penyakit-penyakit yang terkait antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyakit hati terkait seorang wanita atau seorang manusia dengan manusia yang lainnya. Dua-duanya adalah model-model penyakit
yang harus dijauhi, kalau sudah menimpa harus segera diperbaiki. Ya. Adapun model pertama, penyakit-penyakit hati terkait dengan Rabbul Alamin, tentang Allah Subhanahu wa taala. Seorang harus berjuang untuk memperbaikinya. Seperti apa? Seperti misalnya tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridha dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Ini penyakit. Ini yang membuat banyak wanita merasa sengsara padahal sebab bahagia ada. Padahal sebab bahagia apa? Ada. Kebahagiaan kembali kepada hati. Kapan hati kita bersih, kita bahagia. Kapan hati kita kotor, maka kita tidak bahagia. Meskipun penampilan luar kita luar biasa, mungkin naik di atas mobil yang mewah, mungkin ditemani oleh bibi-bibi, pembantu-pembantu, dayang-dayang kanan kiri. Ya. Mungkin tidur di rumah rumah yang mewah, kamar yang luas, tempat tidur yang mahal, tapi kalau hatinya berpenyakit, dia tidak bahagia. Makanya di antara kebahagiaan penghuni surga adalah mereka memiliki hati-hati yang bersih. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kami cabut dari dada mereka kedengkian-kedengkian sehingga mereka masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ayat yang lain, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kami cabut penyakit-penyakit ghil, dengki dari hati mereka, jadilah mereka ikhwanan, penghuni surga saling bersaudara, ala sururin mutaqabilin, mereka di atas tempat tidur saling berhadapan dengan penuh semangat. Jadi karena apa? Karena tidak ada penyakit hati sama sekali antara satu dengan yang lain. Sehingga ketika mereka berhadapan, mereka ngobrol dengan semangat, dengan senang hati. Kenapa tidak ada penyakit hati? Tapi kalau kita ngobrol sama orang yang kita jengkel, yang kita dengki, tentu beda ekspresi kita ketika kita ngobrol. Allah sebutkan di antara keindahan surga, kenikmatan surga adalah hati yang bersih. Makanya dalam hadis yang sahih, ketika kaum mukminin sudah selamat dari sirat, yang sirat adalah jembatan yang diletakkan di atas matni jahannam, di atas permukaan neraka jahannam, mereka lewat. Setelah mereka berhasil lewat, mereka dikumpulkan di qantarah, suatu lokasi mereka dikumpulkan. Untuk apa? Kata Nabi, hatta idza hudzibu wa nuqu, ketika mereka sudah dibersihkan. Itu hati mereka dibersihkan sebelum masuk surga. Sebelum masuk surga. Kenapa? Mungkin sebelum itu di antara mereka ada yang saling kisos ketika di sebelum sirat. Sehingga ketika mereka disidang oleh Allah mungkin ada kejengkelan, mungkin ada kedongkolan di antara mereka. Maka sebelum masuk surga Allah bersihkan dulu. Karena siapa yang hatinya kotor sedikit pun tidak bisa masuk surga. Kata Allah, "Tibatum fadkhuluha khalidin." Bersihlah kalian, maka silakan masuk surga dengan kekal di dalamnya. Jadi ini nikmat ya. Orang yang hatinya bersih, dia adalah orang yang paling bahagia. Meskipun mungkin dengan keterbatasan ekonomi, mungkin dengan keterbatasan paras yang mungkin tidak begitu cantik seperti yang lainnya. Tapi ketika hatinya bersih, dia wanita yang paling bahagia. Wanita yang paling bahagia. Mungkin hidup di rumah sederhana, fasilitas sangat sederhana. Mungkin dia tidak naik motor, naik sepeda. Ya. Suaminya biasa-biasa saja. Tas juga mungkin tas pinjaman. Tapi dia murah senyum. Kenapa dia murah senyum? Hatinya bersih. Dia bahagia. Kenapa dia bahagia? Hatinya bersih. Coba orang misalnya cantik jelita, mobil mewah, ya, pembantu banyak, rumah mentereng, kemudian duit banyak, ATM banyak, ya, kartu kredit juga banyak, tapi hatinya kotor, dengki, hasad, suudzon sama Allah, tidak terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini orang bahagia? Tidak bahagia. Makanya kita dapati sebagian orang kaya narkoba. Kenapa? Dia cari kebahagiaan. Ada kebahagiaan hilang. Narkoba. Kalau enggak bisa bahagia narkoba, dia minum khamar untuk menghilangkan kepenatan dalam kepalanya. Jalan keluar khamar. Enggak kuat lagi menghadapi beratnya kehidupan, masuk diskotik. Joget sana joget sini, zina sana zina sini. Duit banyak,
tapi tidak bahagia. Mungkin dia orang terkenal, betapa banyak orang bersandiwara seakan-akan dia bahagia. Mau pejabat kayak, mau artis kayak, mau apa kayak. Tapi hidupnya sengsara. Saya tahu ada seorang seperti itu. Kalau keluar di depan publik, Masya Allah, seperti orang mesra, rumah tangga yang indah, tapi pulang ke rumah bercakar-cakaran ya. Jadi kebahagiaan itu ketika hati apa bersih. Kita ini kan cari bahagia di dunia sebelum akhirat. Sini kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Di antara kebaikan di dunia ada yang tafsirkan qanaah, nerima. Maka ini nasihat buat saya pribadi dan juga para hadirin hadirat untuk membersihkan hati, dan itu adalah amal soleh yang terbaik. Maka di antara penyakit yang berbahaya yang buat seorang sengsara tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia perlu belajar tentang iman kepada takdir. Dia perlu belajar tentang hikmah-hikmah di balik musibah, dan saya punya ceramah banyak seputar ini ya. Tentang takdir, tentang sabar, tentang hikmah di balik kesabaran, hikmah di balik musibah. Dia dengar ulang, dia pelajari sehingga tertanam dalam hatinya bahwasanya apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik jika dia bersabar. Jika dia bersabar. Ya. Kalau dia tidak terima dengan takdir Allah, maka dia sengsara. Lihat di cermin, hidungnya pesek. Lihat temannya mancung, dia sedih. Kenapa ya Allah kau berikan hidung saya pesek? Padahal ada hikmahnya. Seandainya dibuat mancung, dia mungkin tukang zina. Tapi ketika dia pesek, enggak ada yang naksir sama dia. Terhindar daripada perzinahan. Benar atau tidak? Benar. Orang sekarang baru cantik-cantik sedikit sudah keluar, buka aurat, kemudian zina, dan ketika mungkin wajahnya pas-pasan, enggak ada yang naksir. Nanti ada yang naksir yang terbaik ya. Maksudnya seorang ridho dengan pemberian Allah, tidak maka dia akan sengsara. Ketika terkena musibah, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala musibah yang menimpa. Dia tahu apa yang dia rasakan sekarang yang terbaik. Ya, saya tidak mungkin bahas secara panjang lebar karena saya sudah kaji dalam banyak kajian ya. Maka ketika seorang ridha dengan apa yang Allah takdirkan, maka dia akan bahagia. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan yang sungguhnya adalah kaya dengan banyaknya aset, tetapi kaya sungguhnya adalah kaya hati. Rasulullah SAW bersabda, "Irda bima qasahumahumullahu lak, takun agnan nas." Ridhalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka kau akan menjadi orang yang paling kaya hatinya, yang paling bahagia. Paling bahagia. Ya, yang paling bahagia. Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, terima dengan apa yang Allah takdirkan kepadamu, maka sungguhnya kau dengan raja sama saja. Raja itu ingin punya kawasan yang luas, ingin punya harta yang baik supaya dia bisa bahagia, dan susah dia untuk qanaah kecuali dia telah memiliki ini dan itu. Ada seorang mungkin tidak punya apa-apa, tapi ternyata dia sudah sampai derajat qanaah, maka dia bahagia lebih dahulu, bahkan bisa jadi daripada sang raja. Jadi kapan seorang memiliki hati yang menerima keputusan Allah, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Maka sering latih ibu-ibu kalau dapat musibah, bilang alhamdulillah ala kulli hal. Sebagian, kenapa ya Allah kau uji aku seperti ini? Itu bahaya seperti itu. Kenapa kau uji aku seperti ini Allah? Kenapa? Sehingga dia menjadi wanita yang sengsara. Latih diri kita untuk menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Benar ibu-ibu, kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita mungkin terhindar dari banyak kemungkaran. Ya, banyak kemungkaran. Ya, saya renungkan aja. Kita dulu masih sekolah. Kalau sekolah SMA misalnya atau SMP, kita punya teman-teman yang ganteng-ganteng ya. Ya, maksudnya gantengnya tidak wajar ya. Kita punya teman perempuan juga cantiknya tidak normal, lebih dari normal ya. Ya mereka itu yang biasanya kemudian pacaran, akhirnya ke diskotik, kemudian minum bir. Yang jelek-jelek enggak minum bir, minumnya air putih. Enggak ada yang tertarik ngajak dia, akhirnya ikhtilat, campur, pacaran, zina, dan subhanallah. Itu yang terjadi.
Tapi kita dulu sekolah, saya dulu masih ingat, saya ada kawan dulu zaman itu punya motor Tiger ya. Tiger tahun berapa itu? Tahun 2000 ya, 2000-an. Itu udah dikerubungi cewek banyak sekali. Saya sepeda aja nggak ada waktu itu, nggak ada yang kerubungi. Kerubungi laki-laki seperti saya. Tapi dia, wah, jalan kemana semua cewek lihat. Coba seandainya kita punya motor Tiger juga ketika itu. Ya ada juga lah pasti cewek-cewek yang apa ngerubungi ya, yang suka Tiger ya. Tapi subhanallah kita renungkan, itu ada kawan masuk dalam komunitas mobil-mobil mewah, masuk. Apa di zaman sekarang? Apa yang dibicarakan? Wanita, narkoba di dalam komunitas tersebut. Kenapa? Mereka punya harta yang banyak. Kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah yang terbaik. Kalau kita diberikan harta seperti kita nggak tahu, mungkin terfitnah luar biasa. Ibu-ibu coba lihat, kalau ibu terkenal seperti para artis, susah hidupnya. Jadi sorotan, jadi bahan omongan, harus selalu penampilan drama terus di hadapan manusia. Tiap hari harus menjaga minikur, pedikur, skincare dan seterusnya. Repot. Harus selalu bersandiwara di depan manusia. Dicari-cari kesalahannya orang, ada kesalahan, diledakan kesalahannya, jadi viral. Dan hidup apa seperti itu? Hidup apa seperti itu? Anak-anak terlalaikan, suami amburadul, cerai sana, cerai sini, kawin sana, kawin sini. Nanti kena kasus narkoba, nanti ini, nanti. Tanyakan kepada artis, saya sudah hijrah, bagaimana, kenapa mereka hijrah? Karena mereka menemukan kebahagiaan dalam hijrah mereka. Alhamdulillah, ibu-ibu pas-pasan wajahnya, alhamdulillah. Coba kalau cantiknya enggak normal, kemudian dijadikan artis, gimana hidupnya? Jangan terpedaya dengan lihat kemewahan, uang banyak, belum tentu bahagia. Tentu bahagia. Jadi di antara penyakit berbahaya yang harus dilawan ibu-ibu adalah penyakit tidak ridha dengan keputusan Allah. Ini perlu perjuangan. Ini perlu perjuangan, perlu penghayatan terhadap iman kepada takdir, pelajari. Ya, bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada aku itu yang terbaik jika aku sabar menerimanya. Tapi di antara penyakit juga yang berbahaya, yang membuat kita tidak bahagia, membuat kita sengsara adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang melatih diri untuk senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Ada seorang wanita diuji dengan luar biasa, diuji terkait suaminya, diuji terkait anaknya, diuji dengan fisiknya, teruji dengan penyakit. Kemudian ketemu dengan ustazahnya, ketemu dengan gurunya, ustazahnya nasihati dia. Apapun yang terjadi, jangan suudzon kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Allah sudah kasih kaidah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna bi abdi ma syaa, maka hendaknya hambaku berprasangka kepadaku yang dia inginkan. Silakan dia berprasangka. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka kebaikan, bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk, bagi dia keburukan. Subhanallah, hati ini diuji ketika Allah memberikan goncangan dalam kehidupan. Kadang muncul syaitan buat kita suudzon. Ya Allah, kenapa kau ginikan aku ya Allah? Ya Allah, kamu apakan diriku lagi? Jangan. Jangan pernah apa? Suudzon. Ya. Yadhunna billahi dhanna saw. Allah cela kaum musyrikin dan orang munafikin yang kata Allah mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk. Tapi benar kita terkadang diuji ujian yang berat buat kita mulai berprasangka macam-macam. Ketika mulai berprasangka macam-macam, segera luruskan prasangka kita. Sungguhnya Allah bersama prasangka kita. Ketika Allah sebutkan tentang kaum mukminin yang diuji, idz ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Tentang perang Al-Ahzab. Kata Allah ketika musuh datang dari atas kalian, itu 10.000. Kaum muslimin jumlah sekitar 2.000. Datang musuh mengepung dari atas jumlah 10.000. Wa min asfali minkum, dari bawah orang-orang Yahudi sekitar 700 pasukan. Dan kondisi ketika itu musim dingin, musim lapar.
Wa izaghatil absar, ketika kaum muslimin begitu ketakutan sehingga pandangan mereka tidak bisa stabil karena ketakutan yang masuk dalam diri mereka. Wa balaghatil qulubul hanajir, ketika hati mereka sudah naik, jantung mereka naik ke kerongkongan saking ketakutan, deg-degan yang luar biasa. Karena mereka cuma 2.000 dikepung dengan 10.000. Dari dalam kota Madinah juga ada pengkhianatan dari orang Yahudi Bani Quraidah. Ya. Ya. Waktu Allah wa tadhunnuna billahi dhununa, maka kalian berprasangka kepada Allah dengan berbagai macam prasangka. Itu bisa menimpa siapa saja. Kita ditimpa, kita mulai prasangka-prasangka. Nah, ketika muncul prasangka-prasangka yang tidak benar, buruk, segera kita lawan. Kenapa kau berasumsi sama Allah? Bukankah selama ini kau diberikan kebaikan? Bukankah selama ini doamu dikabulkan? Bukankah selama ini kau disayang? Bukankah selama ini kau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah selama ini kau menghadapi musibah terus kau bisa melewatinya? Berprasangka baik. Bukankah sebelum ini kau selalu berdoa, hasilnya begini, berprasangka baik? Seorang terkadang diuji dengan sebuah ujian, sebagaimana kata Allah, wa tadhunnuna billahi dhununa. Kalian pun berprasangka dengan berbagai macam prasangka, hati-hati di situ. Rugi kalau kita prasangka buruk kepada Allah. Rugi apapun yang terjadi. Mau sakit separah apa, prasangka baik. Musibah sebesar apa, seberat apa, prasangka baik. Tinggal main hati aja, prasangka baik. Ingat firman Allah, wa huwa arhamur rahimin, dialah Allah yang paling maha penyayang, yang paling maha penyayang. Saya sering sampaikan akan hal ini. Ketika Nabi Ayub berdoa, dia berkata, anni masaniyad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan, ya sakit yang parah Nabi Ayub. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling sayang di antara yang menyayangi. Kalau ibuku sayang kepada aku, kalau istriku sayang kepada aku, anak-anak sayang kepada aku, saudaraku sayang kepada aku, Allah lebih sayang daripada mereka semuanya. Kenapa? Aku ciptaan Allah. Allah yang berikan aku rizki. Allah yang berikan aku hidayah. Allah yang berikan aku, menyiapkan prasarana untukku. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Amanna bihi, kami beriman kepada Allah yang Ar-Rahman Maha Penyayang. Wa alaihi tawakkalna, dan kami bertawakal kepada Allah. Subhanallah. Tawakal. Tawakal. Kita bisa bayangkan betapa sayang orang tua kita kepada kita. Allah lebih sayang. Nah, kalau sudah begitu, ngapain kita suudzon sama Allah? Saya bilang ini bukan perkara ringan, tapi ini penyakit. Seorang sering suudzon kepada Allah, penyakit. Dan kalau dia sudah sering suudzon, terjadi apa yang dia suudzon tersebut? Dia berprasangka buruk, mulai dia terjatuh sesuai dengan yang dia sangkakan. Seorang senantiasa berprasangka baik sampai terkena musibah, bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Di balik ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Enggak mungkin enggak ada hikmahnya. Ya. Sehingga seorang kemudian tidak berprasangka buruk kepada Allah. Suatu hal yang sangat rugi berprasangka buruk kepada Allah. Seperti sifat orang-orang musyrikin dan sifat orang-orang munafikin. Makanya sebagian ulama mengatakan Allah telah memutuskan uzur bagi orang yang menderita dengan adanya kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub, apalagi musibah yang menimpa dia. Apakah dia suudzon? Tidak. Dia mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah zat yang paling maha penyayang. Tetap husnudzan. Tetap husnudzan. Taib, ini penyakit hati yang terkait antara seorang wanita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya nasihat dari saya pribadi dan juga para ibu-ibu, jangan sekali-sekali suudzon. Apapun beratnya musibah terkait suami kita, terkait anak kita, terkait ekonomi kita, tetap husnudzan. Siapa yang bersabar pasti kesudahannya indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah, sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa, itu orang yang bersabar. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Dia mengatakan, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar dalam menghadapi segala ujian, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Itu orang yang bersabar, tetap husnudzan kepada Allah, maka endingnya pasti indah. Endingnya pasti indah. Saya tahu di antara kita, di antara ibu-ibu, ada yang menjalani problem yang besar. Menjalani musibah yang besar. Ya.
Tapi jangan sekali-sekali suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tentunya penyakit hati terkait seorang wanita kepada Allah banyak, seperti suudzon tadi sudah kita sebutkan, seperti tidak terima keputusan Allah, di antaranya mungkin ragu, di antaranya mungkin dan macam syubhat, banyak. Tapi kita tidak bahas, kita bahas yang dua ini aja. Baik. Model penyakit hati berikutnya terkait sama wanita di antara mereka, sama wanita. Apa sih penyakit hati di antara sama wanita? Yang di antaranya apa? Hasad. Ya enggak? Hasad. Di antaranya apa? Dengki. Di antaranya apa? Dengki. Ini dendam. Ini penyakit hati di antara wanita. Kemudian juga suudzon kepada wanita yang lain, suudzon kepada orang lain. Ya. Kemudian antara penyakit hati hubud dunia, cinta kepada dunia, lupa dengan apa? Akhirat. Ya. Ini juga penyakit-penyakit yang merusak kebahagiaan seseorang. Merusak kebahagiaan seorang. Maka seorang berjuang untuk membersihkan hati ini penyakit-penyakit tersebut. Tapi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyakit yang sering terjadi di antara ibu-ibu adalah penyakit hasad. Hasad. Hasad itu apa? Tamanni zawalil ni'mah anil ghair. Berkeinginan agar kenikmatan yang ada pada orang, pada temannya hilang. Bahkan sebagian ulama memberikan definisi yang lebih keras, mengatakan karahiyatun ni'mah alal ghair. Benci ada orang dapat nikmat, itu namanya hasad. Itu namanya hasad. Kita lihat orang kaya kita enggak suka, berarti kita hasad. Lihat ada ibu-ibu lebih cantik kita enggak suka, berarti apa? Hasad. Lihat ada orang pakai baju lebih mahal, kita hasad. Lihat ada ibu-ibu suaminya lebih ganteng, kita marah, berarti apa? Hasad. Lihat ada ibu datang naik mobil lebih mewah, padahal hutang mobilnya, kita hasad. Kita benci berarti tanda kita hasad. Berarti kita hasad. Nah ini kita berusaha bersihkan hati kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita bersih. Di antaranya seperti doa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Yaitu wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hati kami ada kedengkian, penyakit hati kepada orang yang beriman. Jadi kemudian juga misalnya doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau lisan yang jujur wa qalban saliman, dan hati yang bersih. Minta kepada Allah. Ya Allah, aku minta qalbun salim. Minta kepada Allah. Kapan kita dapatkan qalbun salim, kita bahagia. Di antara juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, bersihkanlah kotoran-kotoran hatiku. Waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, bersihkanlah kotoran-kotoran hatiku. Dan doanya juga Allahumma hdi qalbi. Ya Allah, beri hidayah kepada hatiku. Kapan kita merasa saya kok hasad, ya Allah, bersihkanlah penyakit hatiku. Ya Allah, berilah petunjuk kepada hatiku. Berilah hidayah kepada hatiku. Kenapa saya harus hasad sama dia? Kenapa saya harus hasad sama dia? Dan di antara penyebab orang mudah hasad karena matanya terlalu sering melihat ke atas, melihat kelebihan-kelebihan orang lain, tidak melihat kepada yang ke bawah. Ini di antara yang buat orang mudah untuk hasad. Bahkan Nabi dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih, wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau panjangkan matamu wahai Rasulullah kepada kenikmatan-kenikmatan yang kami berikan kepada mereka, orang-orang kafir. Linaftinahum fih, kami sedang menguji mereka, fitnah mereka dengan harta-harta tersebut. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Tapi rizki Allah lebih baik dan lebih kekal. Kita kalau lihat yang punya lebih, segera perbaiki mindset kita. Orang yang punya harta lebih banyak hisapnya, iya enggak? Lebih banyak hisapnya. Dia punya mobil lebih mewah, hisapnya lebih banyak. Apakah Anda ingin dihisap lebih banyak? Tentunya tidak ingin. Dia jabatannya lebih tinggi, hisapnya lebih panjang. Kita enggak punya jabatan, urus anak-anak aja dihisap, apalagi yang punya apa? Jabatan. Dia semakin terkenal, hisapnya semakin besar. Enggak usah di antara wanita, misalnya
Hasad bisa muncul bahkan di antara para ulama, bahkan di antara ustadz. Bahkan ada buku judulnya Tahasudul Ulama, yaitu hasad di antara para ulama. Mungkin terjadi, mungkin. Karena kedudukan sebagai ustadz, sebagai ulama, kedudukan bergengsi. Kenapa? Karena orang banyak yang hormat, banyak orang yang sanjung, dan itu terjadi persaingan kalau seorang tidak menjaga hatinya. Misalnya ada ustadz, mungkin dia ceramah, yang hadir mungkin 10 orang. Hadir mungkin 5 orang, 4 orang. Yang satunya hadirnya 10.000 orang. Tapi enggak usah hasad ya. Sesungguhnya orang yang pengajiannya rame, dihadir banyak orang, berat ujiannya. Berat apa? Ujian popularitas, ujian keikhlasan, ujian duniawi, ujian wanita, banyak. Orang udah terkenal, menurut ilmu. Sekarang sebagian orang ya, dai terfitnah dengan berbagai macam fitnah. Terfitnah wanita, ada enggak dai terfitnah wanita? Ada. Kenapa ketika dia mulai terkenal, mulai punya ilmu, dikerubungi oleh ibu-ibu, oleh janda-janda, oleh gadis-gadis, terfitnah. Ya. Selama dia laki-laki normal ya. Enggak normal aman. Ada enggak penuntut ilmu terfitnah dengan dunia? Ada. Dia penuntut ilmu, ustaz mau yang lainnya, tapi bicaraannya mobil model baru lah, ini apalah, jalan-jalan ke sana. Bicaranya bukan bicara syariat, bicaranya apa? Dunia. Terfitnah dengan dunia. Bahkan dakwah dijadikan sarana untuk cari duit misalnya. Mungkin inilah dunia. Ketika dia mulai terkenal. Kalau itu enggak terkenal, yang hadir cuma 10 orang, 20 orang, siapa yang mau tengok dia? Enggak ada yang tengok dia. Ini ustaz tidak bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Enggak ada yang tengok. Maksud saya, kita enggak usah hasad. Orang diberi kenikmatan, dia punya ujian tersendiri. Tugas kita mensyukuri apa yang Allah berikan. Kalau kita ingin berusaha, ya silakan. Tapi tidak perlu hasad sama orang lain. Kita boleh berusaha mendapatkan keberkahan dari Allah tanpa harus membenci keberkahan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Jadi di antara sarana agar kita tidak hasad, jangan mata ini suka lihat yang jauh-jauh. Wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihim azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jangan kau panjangkan matamu melihat yang kenikmatan dunia. Nah, ibu-ibu kalau tidak ingin hasad jangan suka lihat medsos. Kalau ibu lihat medsos, lihat status teman. Teman status lagi jalan-jalan ke luar negeri. Aduh. Ibu-ibu jalan cuma di Bekasi. Ini juga luar negeri enggak Bekasi. Planet lain katanya. Terus lihat temannya ke Paris, ke Masya Allah. Terus dia bikin status gandengan sama suaminya. Subhanallah, tiba-tiba ibu benci lihat suami ibu. Kurang ajar. Kenapa? Karena ibu sudah seperti duniawi. Hasad sama orang, kok bisa dia dibawa pergi ke suami saya. Akhirnya kita rusak hati kita ini. Karena sering lihat yang seperti itu. Makanya mata ini enggak usah banyak ngelihat. Karena hati ini bisa rusak kalau melihat yang tinggi-tinggi terus. Rasulullah telah mengatakan, "La tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Kalau kalian lihat ke bawah, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Lihat bagaimana saudara kita banyak yang susah, banyak yang menderita. Musim hujan aja, saya keluar dari rumah musim hujan. Ada orang bawa gerobak, anaknya dalam gerobak kena hujan. Sudah lihat itu ibu, jangan lihat ke mall, lihat apa? Tuh, ada orang dorong ngais makanan. Saya kemarin cerita ada keluarga ketemu lagi naik motor dengan temannya, tahu-tahu ada nenek ngangkat apa botol-botol bekas mau dijual. Akhirnya keluarga beli nasi padang, mau balik, tahu-tahu dia enggak ada nenek ini. Cari-cari ternyata sudah pergi tempat lain mengais-ngais sampah. Itu di Jakarta. Ada seperti itu. Lihat yang gitu, jangan lihat yang kinclong-kinclong sama glowing-glowing. Lihat kayak gitu, kasihan. Kita alhamdulillah masih bisa ngaji, masih bisa makan, masih bisa gemuk, alhamdulillah. Itu kasihan aja. Akhirnya keluarga kasih, "Nek, sudah makan?" "Sudah, tadi pagi," katanya. Siap. Seperti itu masih banyak. Lihat ke bawah, masih banyak orang susah. Lihat rumah-rumah mewah, masih banyak orang rumah cuma satu petak. Pintu cuma 2, pintu masuk sama pintu WC langsung. Rumah kita berpintu-pintu. Masih banyak seperti itu. Kadang satu petak kecil, anak udah 3, satu, Masya Allah.
Bingung kita gimana cara kalau dia lagi mau hubungan sama istrinya, anak-anaknya suruh keluar dulu, bagaimana? Bingung. Jadi kalau kita sering lihat ke atas, jadi hasad. Jadi hasad. Dan kalau sudah hasad, sudah tidak qanaah, tidak terima, sudah selesai. Itu kita tidak bahagia. Tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Maka ibu-ibu, hati ini jangan hasad sama orang. Kalau lihat ada orang dapat nikmat, subhanallah, dia diuji dengan kenikmatan. Kalau saya diberikan nikmat tersebut, saya belum tentu bisa mensyukurinya. Gitu aja. Gak gampang mensyukuri punya mobil. Itu kan Allah akan tanya, mobil dari mana kau dapat, apa kau gunakan, buat taat kepada Allah atau buat gaya-gaya, buat sombong-sombongan. Susah jawabnya. Ya, susah. Susah jawabnya. Kalau sepeda ditanyakan gampang kan? Sepeda ya buat ke masjid, buat ngantar anak ke sekolah. Ringan pertanyaannya. Tapi kalau yang mewah-mewah berat. Maka cara kita untuk bahagia ya jangan melihat yang ke atas ibu. Jangan terlalu sering salah bergaul sama orang-orang yang terlalu mewah-mewah kalau nggak bisa jaga hati. Kenapa ibu bisa berubah hatinya? Tadinya jadi bersyukur, jadi qanaah, bisa jadi tukang hasad. Lihat yang mewah-mewah akhirnya tidak pernah qanaah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berikutnya di antara penyakit hati, ya. Dan ini menimpa banyak orang, ya. Yaitu masuknya banyak informasi dalam hati yang tidak difilter. Carut marut informasi tersebut. Sehingga akhirnya mengetahui banyak hal yang buat hati kita ini akhirnya sulit untuk menerima ya, keimanan, ketakwaan. Kenapa? Sudah tersibukkan dengan perkara-perkara yang carut marut. Ya. Makanya dalam riwayat sebagian sahabat mengatakan inna hadhil qulub awiyah. Sungguhnya hati ini adalah bejana. Fasghiluha bil Quran. Sibukkanlah bejana itu, isilah dengan apa? Al-Quran. Saya sering sampaikan dalam penyampaian saya bahwasanya di antara yang buat hati kita ini rusak terlalu banyak yang kita lihat di medsos tentang berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, berita bikin menyedihkan, berita bikin marah, berita bikin jengkel, berita maksiat yang kita lihat. Carut marut wawasan yang banyak masuk dalam hati sehingga membuat hati kita kacau. Sehingga tidak ada waktu untuk baca Quran, tidak ada waktu untuk ngaji, tidak ada waktu untuk mengisi hati dengan kebaikan karena sudah tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Terlalu kepo, ingin tahu segala urusan. Sampai ada seorang ulama yang misalkan, permisalan sebagian kita dalam dunia maya, ibarat kalau zaman sekarang ada seorang ibu-ibu di dunia nyata, dia datang ke sekelompok wanita, dia datang ke mungkin orang-orang yang sibuk dengan salon. Kalian ngapain sih? Oh lagi bikin ini, lagi ngurus apa? Gini cerita dia dengar. Oh gitu, terus dia komentari. Terus dia pergi lagi, ada komunitas lain lagi mungkin lagi olahraga. Ibu lagi ngapain sih? Olahraga ya, oh gini. So, ada orang bertengkar, kalian berdua lagi ngapain sih bertengkar? Terus, ada orang bercerai, ibu kenapa bercerai sama suami? Ada ini. Itu kalau kita lihat ketemu ibu kita ibu itu sinting nggak? Semua orang dia ingin tahu urusannya, benar nggak? Nggak berani bilangnya. Nah itulah gambaran sebagian kita dalam dunia maya, sama pingin tahu ini, pingin tahu itu. Kalau dunia nyata ada ibu yang suka begitu, kita pasti celah. Kamu ngapain seperti itu? Nggak ngurusin suami, nggak ada punya waktu sudah cukup nggak ngurus suami? Waktu sudah cukup nggak ngurus anak-anak? Kamu tahsin udah bener nggak? Salat sudah khusyuk belum? Kenapa ngurusin urusan banyak orang? Sebagian kita seperti itu kenyataannya. Tapi dalam dunia maya, klik ini pengin tahu, klik itu pengin tahu, klik ini pengin tahu. Akhirnya banyak informasi carut marut, yang baik maupun yang buruk, dengan berbagai macam cabang menyibukkan kita berpikir. Kalau sudah masuk informasi, pikiran kita nggak bisa konsen. Itulah penyakit. Akhirnya hati menjadi tidak tenang. Kenapa? Terlalu banyak informasi yang masuk. Makanya saya bilang, mau bahagia, baca Quran. Udah, ibu terapkan itu HP. Simpan sebentar. Simpan. Jangan dilihat. Baca Quran. 1 jam baca Quran, pasti efeknya langsung bahagia. Pasti langsung bahagia. Tapi kalau 1 jam ibu lihat berita, Instagram, ceklek. Ikut komentar juga. Kenapa komentar gitu? Bantah lagi. Udah. Itu 1 jam hati rusak.